Shalom, terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang ajaib yang Tuhan jadikan buat kita semua, amin. Maka kita boleh menikmati kebaikan dan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita hampiri Tuhan pagi hari ini. Kita datang di hadirat Tuhan bawa ucapan syukur, bawa ungkapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau hampiri tahta Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau katakan, Engkau Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, di atas segala-galanya kami katakan Engkau tetaplah Allah. Engkau yang menciptakan seisi bumi. Engkau pencipta segala-galanya. Engkau begitu dahsyat. Engkau begitu ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, dan tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, tak terselami pikiran-Mu ya Bapa. Tak terselami pikiran-Mu, dan tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
Allah. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap Allah. Meskipun bumi bergoncang, meskipun gunung beranjak, kami percaya tidak ada yang mampu memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan, Yesus sampai selama-lamanya. Kami anak-anak-Mu, kami sembah, kami muliakan Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Hosana, 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 Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami bawa kehidupan kami terima anugerah-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan lawatan-Mu ya Bapa. Kami siap sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari sujud, kita katakan sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kita katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi saat datang di altar-Nya. Oh, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali di dalam siaran I Start with Jesus di hari Sabtu pagi ini. Tentunya merupakan suatu sukacita kita bisa bersama-sama kembali untuk bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, sebelum kita beraktivitas di hari ini, tentunya izinkan Roh Tuhan memandu setiap kita. Dan biarkan hikmat Tuhan memimpin kita di dalam segala aktivitas yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Saya percaya orang-orang yang mencari hikmatnya Tuhan, meminta petunjuk dan pimpinan Roh Kudus, kehidupannya akan menjadi kehidupan yang membawa dampak yang besar, bukan hanya buat dirinya, tetapi juga buat orang yang ada di sekitar dia. Nah, untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami bisa bangun dari tempat tidur kami bisa bangun dari istirahat kami, dan menikmati hari yang baru. Kami percaya bahwa hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Maka aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, baik di rumah mereka, baik di tempat-tempat manapun, atau yang sedang ada di kendaraan, atau dimanapun juga, kami percaya mereka semua dijumpai, mereka semua dilawat Tuhan. Baik yang ada di kota-kota, baik ada di luar kota, ataupun yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Semuanya mendapatkan lawatan yang sama. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan, Roh Kudus yang ambil alih, dari awal sampai dengan selesai. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai untuk menjelaskan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Berbicara bagi kami Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, saudara kasih Tuhan, di hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang seringkali kita miss, seringkali kita nggak paham atau mungkin kurang matang di dalam memahami akan keselamatan yang kita terima. Seolah-olah bahwa keselamatan itu ya memang itu merupakan pemberian Tuhan, atau keselamatan itu adalah kasih karunia. Tetapi apakah lantas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan karena keselamatan itu diberikan oleh Yesus, apakah lantas kehidupan kekristenan kita itu menjadi sebuah autopilot atau berjalan sendiri gitu ya, atau bergerak sendiri tanpa lagi kita yang andil atau berperan serta di dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, kita perlu memahami kebenaran ini agar kita bisa menjadi Kristen-Kristen yang dewasa. Sehingga di dalam kedewasaan kita juga bisa memberikan arahan yang bijak, memberikan arahan yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat dulu di dalam Filipi pada pasal 2, pada ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Lihat ya kata-katanya, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang memiliki komitmen yang kuat dalam menjalani panggilannya sebagai hamba Kristus. Permulaan ia dipanggil itu bukan dengan kondisi hati yang nyaman, mungkin dengan berlinang air mata sambil mengangkat tangan, begitu bukan ya. Melainkan Paulus harus mengalami kebutaan. Kurang lebih 3 hari dia mengalami kebutaan. Kemudian setelah itu hatinya Paulus bergelora untuk mau belajar lebih dalam tentang Yesus Kristus secara pribadi. Dan dimanapun Paulus melayani, ia selalu bersaksi bagaimana Tuhan telah menjamah dan mengubah kehidupannya. Nah, yang menarik dari Paulus, setelah pertobatan dan lawatan Tuhan atasnya, ia tidak langsung berkhotbah atau diundang khotbah kemana-mana, ya kan? Melainkan Paulus justru mengambil waktu belasan tahun untuk mendalami firman Tuhan dan belajar untuk merubah karakternya untuk mengikuti teladannya Yesus. Paulus mencatat di dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa keselamatan adalah suatu pemberian yang datangnya dari Tuhan, bukan karena usaha dan bukan karena kebaikan manusia. Coba kita lihat dulu di dalam Roma pada pasal 3
ayat 23 dan ayat yang ke-24, Paulus menulis seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dari sini, setiap orang percaya mendapatkan pencerahan bahwasannya setiap kita menerima keselamatan karena percaya kepada penebusan Yesus di atas kayu salib. Lalu, seseorang bisa menjadi percaya untuk datang kepada Yesus itu hanya karena Roh Kudus yang telah memberikan dorongan dan kesadaran akan keselamatan. Karena Yohanes 6 ayat 65 berkata, lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, dengan demikian kita semua sekarang menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan telah percayakan. Sejak kita percaya pada Yesus, kita tidak lagi berada di bawah perbudakan dosa. Kita tidak lagi hidup dalam penghukuman dan ketakutan akan ancaman maut. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang cemas, bahkan kita bebas dari segala penuduhan yang iblis lakukan. Sekarang kita memiliki keyakinan dapat menghampiri Bapa dalam doa-doa pribadi tanpa disertai rasa penyesalan dan rasa kecemasan. Wow, itu semua adalah kabar baik yang meneduhkan hati setiap kita. Katakan amin. Nah, hanya saja saya seringkali menjumpai orang Kristen setelah mereka bertobat masih membiarkan dirinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Apakah ini terdengar familiar di telinga saudara? Apakah saudara masih sama seperti itu? Seperti apa contohnya? Yaitu mereka masih berdusta, masih menjalani percabulan, mereka masih emosional, lekas marah, kompromi dengan kecemaran. Dan alasan yang mengapa mereka melakukan hal-hal itu adalah karena Tuhan tidak murka lagi. Seluruh harga dosa sudah terbayar lunas. Alasannya juga dikatakan Tuhan tidak menghakimi, melainkan Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Atau mereka mengatakan karena kita telah diselamatkan bukan karena usaha pribadi, maka untuk dapat melakukan hal yang benar, ya itu bukan lagi usaha kita, melainkan usaha dari Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita. Oke, terdengar rohani dan terdengar suatu kabar baik. Sepertinya Tuhan yang bekerja terus-menerus dalam diri kita. Itu betul, Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi saya mau ajak setiap kita coba baca baik-baik dan perlahan ayat pembuka yang diucapkan di awal, bahwa dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Stop dulu situ ya. Kamu senantiasa taat. Lihat kata-kata itu yang dituliskan. Ada senantiasa taat. Oke. Dan selanjutnya dikatakan begini. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya coba breakdown buat saudara. Kata mengerjakan keselamatan, ya, mengerjakan keselamatan kita itu berarti menghidupi iman percaya kita kepada Yesus dan kita berjalan sebagai seorang pengikut Kristus. Hidupnya hidup sebagai seorang murid Kristus. Itu dia kata itu. Dan selanjutnya dikatakan frasa dengan takut dan gentar di atas tadi yang disebutkan itu sama sekali tidak menunjukkan sesuatu yang sifatnya optional. Optional itu artinya itu pilihan. Bisa dilakukan atau bisa tidak usah dilakukan. Itu bukan sifatnya optional. Sebaliknya, frasa ini justru menekankan
bahwa kita harus mengerjakan, harus mempraktekkan iman kita itu dengan sangat serius. Sebegitu seriusnya hingga mencapai tahap dengan takut dan gentar. Nah, takut dan gentar ini bukanlah hidup dalam ketakutan gitu ya. Hidup dalam ketakutan, saudara tahu ya, misalnya ketakutan, Anda tahulah, masing-masing kita pernah mengalami ketakutan. Mungkin ketakutan dikejar cicilan dan lain sebagainya gitu kan. Ketakutan karena umur sudah tinggi, belum dapat pasangan yang tiap hari, ya setiap tahun niup kue ulang tahun mungkin sendirian, nggak pernah ditemenin gitu kan. Itu ketakutan juga gitu kan. Dan berbagai macam ketakutan. No, bukan tentang takut dan gentar, bukan tentang ketakutan itu. Melainkan itu adalah hidup dalam keseriusan dan berkomitmen setia kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita harus, saudara ingat ini, dengan sungguh-sungguh berusaha mengerjakan keselamatan kita. Saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini memberikan petunjuk, usaha untuk diselamatkan itu memang sepenuhnya itu pekerjaan Tuhan. Lalu setelah kita diselamatkan, ternyata ada peran serta orang percaya melalui komitmen untuk tidak lagi hidup dengan segala kebiasaan buruk yang merusak tadi. Nah, ketika kita masih mau berjalan dalam perilaku yang buruk, maka itu bukanlah membangun kita. Justru itu merusak. Karena itu bersifat menulari yang lain. Ya dong, udah Kristen katanya udah bertobat, tapi dia masih hidup dengan konsep yang lama, itu akan menulari teman-teman yang lain. Dan itu berbahaya. Kehidupan kekristenan yang menuju pendewasaan seharusnya, ingat ini, membangun kesepakatan untuk terus berjalan dalam kebenaran. Komitmen untuk mau berjalan dalam pendewasaan itu akan membawa perubahan yang besar. Bagi Anda tentunya. Dan bagi orang-orang lainnya yang ada di sekitar Anda. Nah, ini harus menjadi catatan penting bahwa suatu hari kita yang sudah percaya pada Yesus itu harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima reward dari segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia ini. Dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau saudara baca ayat ini bukan untuk orang non-Kristen. Ayat ini bukan untuk mereka yang belum mengenal Yesus. Ayat ini justru dibuat yaitu bagi setiap orang Kristen yang telah menjadi percaya pada Yesus. Yaitu suatu hari, setiap kita akan diuji. Apakah kita layak menerima upah? Segala upah dosa yang menghasilkan maut itu memang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Penghakiman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah itu bicara mengenai reward atau upah. Bahwa reward atau upah setiap orang ternyata tidaklah sama. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini suatu hari akan dites menggunakan api, bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dibuktikan kemurniannya. Itu sebabnya segala yang kita lakukan selama kita hidup di bumi adalah membangun terus-menerus di atas dasar kebenaran. Yaitu dasarnya bukan yang lain, dasarnya cuma satu, yaitu dasarnya adalah Kristus. Jadi Yesuslah dasarnya dan kita diwajibkan membangun terus di atasnya dengan kebenaran. Tergantung sekarang apa yang kita bangun di atasnya. Dalam 2 Korintus 3 pada ayat yang ke-10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu dasarnya adalah Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu,
rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, dari sini membuktikan bahwa setiap orang percaya diarahkan untuk senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu hanya akan menjadi mustahil, ketaatan itu, pada waktu kita masih menjadi tawanan dosa. Dulu, pada waktu kita belum kenal Yesus. Tapi sekarang, Anda yang sudah percaya Yesus, kita mampu hidup dalam ketaatan. Kenapa? Karena Roh Tuhan telah membebaskan segala belenggu. Sehingga hidup kita terus berubah. Dan keputusan tidak mau menjadi sama dengan pola jahat yang dunia tawarkan. Itu menjadi keputusan yang mampu kita lakukan. Ingat ini, sebab di kekekalan nanti, setiap orang percaya, di surga nanti, itu bukan melayang-layang seperti malaikat. Orang pikir kita melayang-layang seperti malaikat. Bukan. Melainkan ada begitu banyak pekerjaan besar di alam kekekalan nanti, di langit yang baru, bumi yang baru, itu ada begitu banyak pekerjaan besar yang akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang telah kita buat di dunia ini. Nah, saudara, kita mungkin berhadapan dengan berbagai tantangan untuk terus hidup dalam kebenaran. Ya, ada begitu banyak tantangan untuk kita hidup dalam kebenaran, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hati Anda. Karena kita tahu, karena kita tidak pernah sendirian. Selalu ada Yesus yang menemani setiap proses yang kita jalani. Nah, saya percaya damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu senantiasa menyertai setiap kita. Katakan amin. Itu sebabnya saya percaya saudara dituntun oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan akan memampukan Anda untuk bisa menanggalkan terus-menerus semakin hari lebih baik, lebih baik. Dan kita ingin menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar di kekekalan nanti. Nah, untuk itu mari kita siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja bagi setiap kita. Mari kita mau angkat roti ini di atas kepala. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi. Kami tidak sakit-sakitan. Kami diberkati umur panjang. Dan kami menang atas segala jenis nyamuk. Kami berkuasa atas segala binatang. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai saat ini kami bersama keluarga percaya, termeterai, menjadi warga kerajaan sorga sepanjang masa. Silakan pasukan malaikat selalu jagai kami. Dimanapun kami berada melangkah, berdiri dimanapun, kami dijagai tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, roh jahat, bahkan segala rancangan orang jahat tidak pernah berkuasa atas kehidupan kami. Mulut kami diberkati, apa yang kami minta doakan, yaitu dibuat Tuhan pasti berhasil. Kami percaya di tangan kami ada kuasa. Kami jadi kepala bukan ekor. Kami penuh mujizat, kami penuh kemuliaan. Keajaiban Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang mustahil bagi dunia, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami percaya apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara masing-masing boleh
mengucap syukur untuk tubuh dan darahnya, atas setiap mujizat yang Tuhan telah jaminkan atas setiap kita. Kita diingatkan kembali, Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Maka aku mengangkat di tangan kami juga Tuhan ada minyak urapan, Tuhan yang mengajarkan kuasa, bahwa setiap anak-anak Tuhan diurapi dengan minyak, Tuhan yang memberikan perintah, bahkan di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa. Kami bisa melepaskan berkat, yaitu atas tempat kami, atas rumah kami, dan kami percaya bisa melepaskan kata-kata kuasa, kata-kata mujizat. Dan terjadilah seperti yang kami yakini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara, dan saudara boleh berdoa juga bagi keluarga Anda, bagi pasangan Anda, atau juga bagi keturunan Anda. Lepaskan berkat buat mereka, dan terjadilah seperti yang Anda percaya. Di dalam Amsal 18 pada ayat yang ke-21, di sana dikatakan bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So, berhati-hati dengan ucapan Anda. Jangan lepaskan kata-kata yang tidak semestinya. Ucapkan kata-kata ini seperti yang ada di layar kaca Anda. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya percaya saudara diberkati. Tetap dukung channel ini dan saudara juga bisa bagikan juga kepada keluarga Anda agar mereka juga diberkati dengan setiap bagian berkat yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini bagi setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di acara I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang